Pemirsa, Bambang Wijoyanto dilaporkan ke 3 Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI atas tuduhan melanggar kode etik profesi advokat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo. Marcel, dalam laporan terhadap Bambang Wijoyanto, apa saja pelanggaran kode etik yang diduga telah dilanggar oleh Bambang Wijoyanto? Zilvia, terdapat 2 pelanggaran yang diduga telah dilanggar oleh Bambang Wijoyanto ini. Yang pertama adalah ketika Bambang Wijoyanto berperan sebagai kuasa hukum atau tepatnya ketua tim kuasa hukum Prabowo Sandi dalam kasus sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi ini. Ia menjabat di saat yang bersamaan ia masih sebagai seorang pegawai pemerintahan, tepatnya sebagai ketua bidang pencegahan korupsi dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUP pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, menurut para pelapor yang tadi ketika ditemui oleh awak media, salah satunya adalah Sandi Situngkir selaku pelapor, 2 jabatan yang saat ini dijalankan oleh Bambang Wijoyanto telah melanggar etika profesi advokat dan juga melanggar Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, di mana menurut para pelapor Bambang Wijoyanto juga masih menerima gaji sebesar lebih dari 42 juta rupiah yang tentunya gaji tersebut adalah dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Tuduhan yang kedua adalah dalam pernyataan Bambang Wijoyanto ketika ia mendaftarkan perkara sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi 22 Mei 2019 yang lalu, Bambang Wijoyanto mengeluarkan pernyataan yang diduga telah mendegradasi dan merendahkan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang mengayomi dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Nah, dalam pernyataan Bambang Wijoyanto ini, ia menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi ini dapat dipersepsikan sebagai bagian dari rezim yang korup, dan tentunya itu menjadi salah satu pernyataan yang berkonotasi negatif terhadap Mahkamah Konstitusi. Kedua tuduhan tersebut telah dilaporkan oleh para pelapor ke 3 PERADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Ketiga PERADI tersebut adalah PERADI Junifer Girsang yang telah dilaporkan kemarin, kemudian PERADI Fauzi Hasibuan dan PERADI Luhut MP yang laporannya telah diberikan dan selesai pada sore hari ini. Tentunya para pelapor ini juga mengharapkan agar laporan yang telah didaftarkan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan juga pemeriksaan Bambang Wijoyanto. Zilvia. Marcel, apa saja bukti-bukti yang disertakan oleh para pelapor? Tadi salah satu pelapor yaitu Sandi Situngkir menyatakan bahwa setidaknya ada 3 bukti yang disertakan dalam pelaporan ke PERADI. Bukti yang pertama adalah SK Gubernur terkait pengangkatan Bambang Wijoyanto sebagai pejabat pemerintahan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Bukti yang kedua adalah ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa Bambang Wijoyanto mengambil cuti selama 1 bulan dari jabatannya sebagai PNS. Menurut para pelapor, meskipun telah mengambil cuti, namun cuti tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri Bambang Wijoyanto sebagai pegawai pemerintahan. Dan itu tentunya telah melanggar atau telah merupakan salah satu tuduhan yang diajukan oleh para pelapor. Nah, bukti yang ketiga tentunya adalah ucapan Bambang Wijoyanto sendiri ketika ia mengajukan pelaporan ke Mahkamah Konstitusi 22 Mei 2019 yang lalu. Terkait dengan sejumlah bukti yang telah disertakan dan juga pelaporan yang telah diajukan ini, tentu saja ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan bagi Bambang Wijoyanto, dan salah satu sanksi terberat menurut Sandi Situngkir selaku pelapor adalah pemberhentian tetap Bambang Wijoyanto dari profesinya sebagai advokat Indonesia atau sebagai pengacara. Selain risiko atau selain sanksi pemberhentian tetap itu, tentunya ada juga risiko yang dapat dihadapi oleh Bambang Wijoyanto dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya perkara sengketa pemilu, di mana menurut Sandi Situngkir bahwa Mahkamah Konstitusi atau tepatnya ketua persidangan MK dapat saja melarang Bambang Wijoyanto untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Berikut ini adalah pernyataan selengkapnya dari pelapor Sandi Situngkir. Perbuatan rekan Bambang Wijoyanto itu yang menurut kami melakukan pelanggaran kode etik, kemudian melakukan menurunkan marwah pengadilan. Saya kira
Ketua Mahkamah Konstitusi juga sangat berkepentingan supaya Bambang Wijoyanto itu tidak diperkenankan untuk menghadiri persidangan-persidangan terkait dengan ucapan-ucapannya yang merendahkan. Menurut hukumnya itu, Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai ketua persidangan itu bisa memerintahkan yang bersangkutan. Itu demi hukum itu bisa dikeluarkan dari ruang persidangan itu. Demikian Zilvia. Marcelina Tumudo melaporkan langsung, terima kasih.